Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirli Pajurupala dari 11 TJKT 2. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal jaringan FTTH. Nah, apa sih itu FTTH? Oke, kita akan jelaskan sekarang. Caps. Nah, FTTH kepanjangannya itu Fiber to the Home. Nah, secara pengertian, FTTH adalah jaringan kabel fiber optik yang ditarik langsung dari pusat penyedia layanan atau provider hingga masuk ke dalam rumah pelanggan untuk menyediakan internet. Nah, jenis-jenisnya juga bukan FTTH doang, ada FTTN, yaitu Fiber to the Node. Nah, fiber yang berhenti di kabinet jalanan, ya, jarak jauh dari rumah gitu. Nah, yang kedua ada FTTC atau Fiber to the Curb. Nah, fiber ini berhenti di trotoar atau di tiang dekat rumah. Nah, yang ketiga ada FTTB, ya, Fiber to the Building. Nah, fiber sampai ke basement gedung atau apartemen. Nah, dan yang terakhir ada FTTH, Fiber to the Home. Fiber yang masuk ke ruang tamu atau ke kamar klien atau ke kamar pengguna, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada topologi jaringan FTTH nih, teman-teman. Nah, ada DAP. Nah, DAP itu apa sih, Dili? Nah, ME itu apa sih? Segmen itu apa sih? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sekarang lah. Sekarang yuk, gaskeun. Nah, di sini ada DAP. DAP itu kepanjangannya yaitu Delivery Adapter Fiber. Nah, representasi dari seluruh rentang kabel fiber optik yang membentang dari kantor pusat hingga ke dalam rumah pelanggan. Nah, dalam topologi yang tadi, DAP itu terbagi menjadi 4 tuh, teman-teman. Ada segmen A, ya, yang sering kita sebut itu feeder, ya. Dari topologi tadi, ya, segmen A itu sebagai feeder, yaitu dari pusat ke lingkungan rumah klien gitu, dari ODP ke ODC gitu. Nah, segmen B yaitu sebagai distribusi itu, dari jalan utama ke gang atau ke tiang listrik tuh, dari ODC ke ODP yang ada di tiang-tiang tuh, yang ada di tiang di jalan raya. Nah, itu disebut segmen B, yaitu sebagai distribusi. Nah, segmen C, nah, atau kita sebut drop, dari tiang listrik ke depan rumah tuh, dari ODP ke OTP. Nah, baru tuh yang terakhir yaitu segmen D, yaitu segmen indoor, kabel yang sudah masuk ke dalam rumah hingga ke modem, seperti itu. Nah, setelah DAP di sini ada yang namanya ME. ME itu apa sih? ME itu adalah Metro Ethernet. Nah, jaringan utama atau core yang menghubungkan ISP, Internet Service Provider, ke internet global yang disebut internet backbone atau tulang punggung internet, seperti itu. Nah, masuk tuh dari ME ke OLT. OLT itu kepanjangannya Optical Line Terminal, ya. Atau kita bisa sebut dengan otak tuh. Otak dari kantor pusat yang mengirimkan sinyal ke cahaya pelanggan. Nah, dari OLT itu masuk tuh ke ODF, ya, ODF. Tetapi di dalam proses masuknya OLT ke ODF itu melalui kabel yang namanya patch core, ya. Nah, kabel kuning ini nih, si kuning. Nah, kabel kuning ini namanya patch core, teman-teman. Kabel penghubung pendek yang fleksibel untuk menyambungkan antar perangkat, seperti itu. Nah, kita lanjut ke ODF, Optical Distribution Frame. Nah, alatnya seperti ini ya, teman-teman, yaitu ODF itu sebagai panel tempat manajemen kabel fiber utama sebelum keluar ke jalan raya tuh. Jadi di ODF ini ditahan dulu tuh, di panel dulu tuh tempat manajemen kabel fiber, ya, sebelum disebarkannya ke jalan. Nah, seperti itu. Oke, masuk dari ODF ke ODC. Nah,
ODC ini kita sering lihat tuh kalau lagi jalan-jalan ada gardu besar, itu namanya ODC tuh teman-teman, Optical Distribution Cabinet. Nah, kotak besar yang di pinggir jalan yang membagi satu kabel besar menjadi kabel kecil untuk sebuah lingkungan. Nah, yang kayak gimana sih contohnya? Nah, ini ada di bawah. Nah, di sini ada teknisi yang sedang menyeting ODC tuh. Nah, jadi kalau kalian suka jalan-jalan tuh ada kotak besar. Nah, itu ODC tuh, Optical Distribution Cabinet. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah ke ODC, masuklah ke ODF. Nah, ODF ini yaitu kotak kecil biasanya berada di tiang listrik tuh di atas. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini ODF tuh namanya, ya. Tempat kabel ditarik langsung ke rumah Anda. Nah, jadi ODF ini bagian terkecilnya, ya, bagian terkecilnya. Nah, kalau ODC itu bagian besarnya gitu. Jadi ODC itu sebelum dibagi ke bagian yang terkecil. Nah, kalau ODP itu udah dibagi ke yang lebih kecil. Nah, untuk siap melayani pelanggan, ya. Nah, di sini ada kabel drop core, ya. Nah, ini adalah kabel-kabel yang nantinya menyambung tuh ke rumah-rumah klien seperti itu. Nah, lanjut. Nah, OTP. Nah, OTP ini kita sebut pengaman lah, ya, atau bisa kepanjangannya itu Optical Termination Premise. Nah, kotak sambungan kecil yang dipasang di dinding rumah. Nah, itu kegunaannya untuk selain keamanan, dan ini juga berfungsi ya untuk kekuatan sinyal atau kekuatan redamannya, teman-teman. Nah, masuklah ke roset. Nah, roset itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Dia itu seperti ada di ODF, di ODP ya, di ODP tuh roset itu adanya di ODP tuh di bagian dalamnya. Nah, roset itu namanya stop kontak fiber optik di dalam ruangan tempat kabel berakhir. Nah, lanjut ke ONT. Nah, ONT itu Optical Network Terminal. Nah, kalau kalian yang mau masang langganan internet, nah pasti ada ONT nih di dinding atau di ruang tamu kalian, ya pasti ada ini. Nah, ini adalah namanya ONT tuh, modem yang mengubah sinyal cahaya menjadi WiFi atau internet yang bisa kita pakai tuh. Jadi kita bisa internetan, bisa medsosan, bisa tiktokan. Nah, ini adalah segmen terakhir dari FTTH yaitu ONT. Nah, kenapa sih Kang Dirli patch core itu digunakan di titik OLT ke ODF? Tuh, kan ada di sini patch core dari OLT ke ODF. Nah, terus di sini ada roset. Nah, di sini juga menggunakan patch core. Nah, kenapa sih digunakannya dari roset ke ONT? Nah, ini nih. Nah, patch core digunakan di titik OLT ke ODF dan roset ke ONT karena sifatnya yang fleksibel. Si patch core ini mudah diganti, plug and apply, ya, dan berfungsi sebagai pelindung bagi kabel jaringan utama yang bersifat permanen. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk pembahasan FTTH yaitu Fiber to the Home. Terima kasih telah menonton. Saya Dirli Fajrulfalah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.